Hari ini kita ngobrol bersama Raisa. Terima kasih sudah mampir. Aku loh terima kasih. Karena dekat sekali semua ini ya ternyata. Sangat tetangga ya. Tapi di sini emang banyak sih, ada podcast Mas. Dekat sini lagi ada Vindes ya. Ada Kui juga. Jadi kan daerah-daerah orang bikin konten kali. Iya ya, kenapa ya? Tapi katanya sering ada yang nyasar ke tempat lu juga. Sering, jadi ke kantor kita, ke Juni, terus tapi dia mau bikin podcast apa, bukan di sini. Seringnya yang mau ke Kui kan. Nah tadi sebelum mulai tuh gue nanya lu kan, pengalaman pertama gue tahu ada orang namanya Raisa itu tuh di Snow Cafe. Karena waktu itu si Panji Pragiwaksono lagi bikin acara stand up, ada nyanyinya, ada apanya, jadi dia digabungin di satu tempat itu. Nah, coba tanya Boim nih manajernya. Pernah gak Raisa nyanyi untuk Panji sebagai backing vokal di Snow 2010-an lah, sebelum ada album dan lain-lain? Belum belas berarti kalau belum ada album. Karena albumku 2010. Iya, mungkin berarti ya 8 or 9. Kayaknya sih. Enggak ya? Iya sih dulu. Kita sering Sino sih. Iya, benar. Iya kan? Makanya gue Snow kan, tapi lo pernah nyanyi di Snow kan? Pernah. Mungkin sih, itu sangat mungkin menurut gue. Tapi udah lama ya kayak. Iya. Panji tuh yang ini nih orang ini. ternyata dia nggak tahu Panjinya. Bukan lupa itunya. Oke. Nah sekarang berarti kesibukannya lagi dalam rangka album baru ini kan? Yes. Dan tadi pertama kali lo datang, gue langsung kayak ih bajunya ambivert banget. Ini karena baju ambivert nih. Semenjak lagi promo dan rilis album ini, gue hampir setiap hari pakai baju warna itu. Untung kita gak kembaran hari ini. Berarti udah ada ininya. Ada tone and manner-nya. Yes, color palette-nya tuh kayak sunset yang lagi bagus-bagusnya, lagi cantik-cantiknya tuh kan ada pink, orange, lilac, iya, ini biru dan gitu, ungu gitu. Yes. Gue waktu milih sih ini paling atas sih. Jadi, gitu. Jadi filosofinya itu. Ngomong ada sama. Atas. Bener. Oke, berarti ini dipikirkan sematang itu ya, sampai tone palette-nya aja, color palette-nya aja sampai harus ada sunset apa segala warna-warna kayak tadi itu. Iya. Apa filosofi apa sih emang sebenarnya? Kita tuh setiap bikin album itu kan kayak apa ya? Kayak a moment in time gitu. A moment in my life yang kita harus create universe-nya gitu. Jadi kayak ambivert universe tuh seperti apa. Jadi apa yang bisa orang asosiasikan terhadap album itu, lagu itu. Jadinya apa ya, lebih komplit aja gitu ketika presentasiin ke orang. Nah, moment in time-nya itu dengan warnanya apa nyambungnya? Apa ya, sebenarnya kan sebelumnya tuh album It's Personal itu tuh merah. Jadi semenjak gue dari pink seorang gadis, terus habis gitu jadi istri dan ibu, jreng aku mengenal diriku sebagai seorang wanita. Keluarlah warna merah gitu. Jadi warna yang lebih berani, lebih strong. Terus sekarang setelah udah mengenal lagi softness-nya diriku sendiri sebagai seorang seorang wanita yang udah mulai mengenal dirinya sendiri setelah menjadi seorang istri dan ibu, aku merasa merahnya itu udah jadi lebih soft. Oke. Dan turun ke warna-warna sunset itu. Oh, mirip kayak gue tuh berarti itu benar gitu. tuh. Gimana tuh filosofinya? Gue waktu udah punya anak, merah gue tiap hari itu. Kayak Aca jangan naik, naik. Darah kan naik terus. Benar. Lebih ke merah darah sih kalau gue. Bener, tapi itu benar. Jadi kayak pas si merah itu kan kita kayak lagi heboh-hebohnya, kaget-kagetnya dan kayak wow, harus strong, harus harus benar-benar alert terus gitu. Nah, setelah kayak udah anaknya udah mulai gede, semua udah bisa berjalan dengan sendirinya, gue mulai soft lagi gitu. Udah mulai ngajebelin. Iya, udah mulai bisa diatur. Iya, gue udah mulai bisa, tolong ambilin tisu dong ya. Bener, tolong isiin dong minum mama habis gitu. Ini gunanya. Mau dia? Mau dong. Mau. Anak gue, si Aca, si anak laki-laki, yang perempuan nurut dia. Tapi yang laki-laki ini namanya Aca, umur 5 tahun. Dia lagi tidur, dia baru masuk kamar, gue lagi tiduran kan. Terus dia main buka pintu gak mau ditutup gitu. Aca kalau masuk tutup pintunya dong. Oh Aca kan males. Udah. Merah lagi gue. Bayangin gak sih kalau kita ngomong kayak gitu ke orang tua kita? Makanya bener. Nggak, tapi kalau ke istri gue nggak bisa. Mama udah bilang tutup. Kalau gue lemah gue. Tapi kalau di rumah, lu porsi yang ibu-ibu galaknya dan suami lu yang gue tuh merasa tuh
Sama Zawi kayak lebih temenan gitu sih. Oh gitu. Jadi gue nggak yang nyuruh dia, tapi mungkin dia respect gue karena gue melakukan itu juga untuk dia. Jadi ya udah dia melakukan itu untuk gue gitu. Ada momen marahin dia nggak? Ini contoh ya kalau Anissa tuh si Alea anak yang paling gede itu tipu dayanya tuh banyak tuh. Cara pintar biasanya. Cara politiknya dia supaya bisa makan coklat di hari Senin. Iya. Itu tanda kepintaran. Oh iya gitu ya. Ya tuker deh boleh nggak? Dia bener-bener sampai Anissa tuh harus ngasih tahu kamu nggak boleh kayak gini ya, itu bohongin mama gitu. Lo pernah ada momen dimana marahinnya sampai kayak gitu nggak? Ada lah, ada. Tapi kan gimana ya? Anak-anak juga harus tahu gitu bahwa kita tuh juga bisa marah. Tapi setelah marah tuh kita bisa minta maaf. Kita bisa itu. Jadi kayak menurut gue kalau misalkan gue yang bener-bener gak pernah marah, gak pernah itu. Berarti takutnya loss aja gitu iya, dan juga nanti gak realistis juga gak sih? Ntar dia ngelihat orang marah baru sekali umur berapa gitu. Kayak ternyata orang bisa marah gitu. Nah punya anak dan segala lo mengetahui cara parenting dan lain-lain ini. Ngaruhnya kemana di album baru ini? Kan lo nulis 11 track nih, semuanya ditulis sendiri kan. Itu apa ngaruhnya di proses penulisannya gitu? Sebenarnya kalau gue sebagai ibu sendiri itu lebih tertuangkan di album yang sebelum ini sih. Jadi kayak yang gue bilang tadi, di album ini tuh gue kayak rediscover myself. Jadi kayak kenal lagi sama diri gue as a person, bukan sebagai ibunya anak gue atau istrinya suami gue atau sebagai siapa, sebagai teman, sebagai apa, tapi gue sebagai diri gue sendiri tuh kayak apa sih gitu. Jadi pas gue masuk studio tuh pola pikirnya tuh lebih kayak gitu, siapa sih diri gue gitu. Terus ya udah, walaupun kisah-kisahnya ya tetap patah hati kayak gitu-gitu. Maksudnya itu tema yang paling manusia lah ya gitu, yang paling gampang untuk dicerna sama orang, kita bisa relate. Tapi state of mind gue sendiri gitu, kayak rediscovering myself as a woman. Tapi itu bener sih, karena kadang kita tuh ada predikat-predikat yang kita tuh merasa dikasih orang kan. Bener. Raisa sebagai penyanyi public figure kan, dengan a whole set of expectation sendiri. Belum lagi lo jadi ibu ya kan, ibu harus kayak gimana. Lama-lama kan kita bingung sendiri, gue tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Iya bener. Berarti proses penulisannya itu dengan nge-discover diri sendiri bermula dari apa? Lo nyari kegelisahan lo sendiri kah? Atau gimana sampai akhirnya dapat 11? Itu apa yang ditelusuri itu? Sebenarnya karena kita kan nggak ada ya kejadian tiap hari gitu, ada kejadian nulis. Kayak bikin drama sendiri kan nggak kayak gitu ya. Kebanyakan orang. Kalau nggak lagu gue hari ini Gojek nyasar. Iya benar. Kayak gitu kan. Tapi sebenarnya yang kita pinjam tuh kan emosinya gitu. Jadi ya siapapun yang pengen bikin karya gitu kan pasti emosinya yang kita pinjam. Ceritanya sih bisa cerita macam-macam, tapi emosinya itu pasti sesuatu yang udah pernah gue rasain atau sedang gue rasain gitu. Jadi yang bisa gue lakukan adalah deep dive ke dalam emosi. Apa nih emosi yang bisa dicomot-comot untuk dijadikan cerita gitu. Ada waktu khusus kah untuk menulisnya? Kayak lu ada jadwal, hari ini gue nulis lagu, makanya di kalender udah ada satu blok gitu? Atau apa? Di album yang ini kita tuh bikin songwriting camp. Jadi kita sewa villa di Sentul. Terus habis itu gue nginep di situ sama anak-anak kantor A&R. Terus habis itu ntar produsernya beda-beda, besoknya ganti lagi gitu. Jadi gue stay di situ supaya fokus gitu loh. Kan kalau gue pulang lagi udah gue di rumah ngurus anak lagi, masak lagi, bikin ini bikin itu. Terus besoknya nyampe studio kayak harus kalibrasi lagi gitu. Sekarang di studio 1-2 jam nentuin mood dulu. Tapi ketika gue di sana terus, gue izinnya sama anak sama suami mau nginep ya gitu. Berapa hari itu? Yang satu 4 hari, terus 4 hari terus 4 hari lagi. 4 hari break 4 hari. Berarti gimana? Datang ke sana terus produser datang, itu bawa kertas kosong tuh? Kosong. Bener-bener kosong? Bener-bener kosong. Kita hari ini bahas apa ya gitu? Gue ada sih kayak gue nih hari-hari nih tiba-tiba ada satu kata atau satu kalimat yang kepikiran, itu gue pasti catat. Terus ada satu nada yang gue kepikiran pasti gue voice note gitu. Jadi gitu. Adalah sedikit-sedikit serpihan bukan notes gini. Gue pernah nulis ini nih gitu ya, kita kembangin dari sini gitu. Tapi rata-rata 0 sih. Tapi malah itu yang gue suka. Karena kita nemunya bareng gitu. Iya, dan juga tuh magic dari
ngasal gimana sih ngarang. Dari bener-bener nol, nggak ada apa-apa, terus kita create sendiri pakai otak, pakai nada, ini segala macam, jadi ditambahin piano, diproduce, direkam, jadi terus dinyanyiin balik ke kita, itu kan gila nggak sih? Iya sih. Konsepnya gila banget dan sih. itu tuh menurut gue, walaupun sekarang udah ada 5 album, tapi magic itu masih bikin gue deg-degan loh, kayak gitu. Yang sebelumnya cara yang sama juga, songwriting camp juga? Enggak, sebelumnya tuh kita lagi COVID soalnya. Jadinya kita gak bisa terlalu bebas ya. Tapi ya kita nyewa satu studio dan kita pulang pergi ke situ terus. Cuma yang ini yang benar-benar intens sih. Iya kan itu lumayan intens sih. Sampai nginep segala kan. Berarti datang dengan serpian-serpian itu nyari bareng sampai akhirnya jadi satu demo di hari yang sama. Atau harus jadi apa tuh di pertemuan itu? Jadi demo sih. Harus langsung jadi demo? Jadi demo. Wow. Terus pernah juga yang satu hari dapat 2 lagu kayak gitu pernah. Kayak lagi wah seru nih gitu. Klop nih, klik lagi. Bocor nih kreativitas. Tulis lagi gitu. Ada gak yang hari dimana gak dapet apa-apa? Aduh kayaknya nyangkut nih. Alhamdulillah gak ada sih. Karena kan biasanya ya itulah enaknya punya tandeman gitu ya. Misalkan gue lagi gak ada ide. Terus nanti pasti ada aja satu yang punya ide. Terus kita kembangin dari situ gitu kan. Sama produser makanya. Berarti hanya berdua sama produser? Kadang berdua, kadang bertiga gitu. Nah, dari semua lagu yang dibikin di camp itu, berapa yang masuk ke album? Apa semuanya atau ada yang di scrap juga? Ada yang di scrap tapi nggak banyak sih. Jadi ketika kita udah nyampe kuotanya nih, ya udah aku belum nulis lagi sih sejak itu. Kuotanya berarti 11? Sebenarnya 10. Yang kita satu lagi? Keluarin tuh 2 lagu deh kalau nggak salah. Itu masih disimpan. Oh yang nggak masuk. Oh yang nggak masuk 2. Jadi yang ke-11-nya gue maksain masuk. Gue bilang ke Boy, udah masuk, gue deh bayar sendiri, nggak usah bayarin label. Gitu. Oh gitu. Wah itu istimewa pasti tuh lagu itu tuh. Nggak tapi. Kenapa tuh? Nggak, akhirnya dibayarin label kok. Oh iya. Itu kan cuma figure of speech gue doang, biar ketahuan nih gue pengen ngotot nih. Gitu. Apa kenapa lagu itu pengen banget masuk? Pas gue udah denger flow-nya, emang lagu ini bukan lagu yang jagoan banget nih, sejujurnya di dalam album ini. Tapi setelah mendengar flow-nya, kalau nggak ada lagu ini tuh dinamikanya nggak lengkap gitu. Jadi gue udah langsung kebayang mau nyelipin lagu ini di mana yang akan membuat dinamika albumnya sedemikian rupa gitu. Tadi ada katanya dirasa bukan jagoan banget. Emang lagu jagoan tuh apa sih? Kayak gimana sih? Lagu jagoan tuh biasanya kerasa sih. Dari perasaan. Kerasa dari perasaan. Iya sih. Kayak gimana? Gue tuh paling gak ngerti tuh kayak misalnya. Ya katakan dari label, dari penyanyi kayak. Wah ini jagoan nih. Jagoan tuh apa dan gimana ngerasainnya? Apanya selain tuh? gut feeling ya berarti. Ya sebenarnya catchiness. Terus habis gitu. Ya kita FGD aja sih. Kayak begitu nanya ke anak-anak label, terus ke teman-teman kayak gitu. Itu favorit? Enak banget, favorit, nyangkut. Gila gue dengerin terus, aduh gak bisa lupa lagu ini kapan rilisnya kayak gitu. Oh itu jagoan? Itu pasti jadi jagoan. Secara formula bikin album, ada berapa persentase lagu yang memang harus jagoan banget? Ada yang kayak, oh ini gue yang suka walaupun ini gak jagoan juga gue gak apa-apa. Ada rumusan-rumusan itu gak? Ada sih namanya filler songs. Filler songs. Jadi mungkin lagu yang bukan jagoan gitu, kayak bukan mau jadi single. Tapi dibutuhin di albumnya, kayak kadang orang tuh butuh nafas. Kayak misalnya lagunya catchy semua atau enggak lagunya intens semua. Orang tuh butuh satu lagu yang buat dia kayak nafas. Atau butuh kayak apa ya, kalau misalkan lo habis nyium-nyium parfum, lo butuh nyium kopi dulu buat nyium parfum berikutnya gitu untuk nge-clear hidung lo. Nah ini salah satu fungsinya si filler song ini kayak gini. Peletnya dibersihin peletnya. Betul gitu. Jadi emang dibutuhin lagu-lagu kayak gitu, tapi gak menutup juga si lagu itu bisa jadi tiba-tiba orang suka dan jadi single gitu. Berarti itu logika yang dipakai untuk bikin album dengan cara lama ya? Maksudnya artinya kalau dulu kan orang emang beli kaset dengerin full dari depan sampai belakang kan? Sekarang kan semua soal single sama playlist kan? Betul. Tapi lo berarti memang beneran masih mikirin alur orang ketika ngeklik
full album gitu ya? Iya. Dari lagu ke lagu gitu? Pastinya. Oke. Itu penting sih. Karena itu menurut gue itu kenikmatan tersendiri juga sih. Iya. Untuk ngatur-ngatur playlist, terus kayak ngulang lagi, ini kayak gak enak, terus pindahin, terus kayak gitu tuh. Sama juga kalau kayak kita live kan. Kalau live kan pasti ya mikirin dinamikanya, terus kayak gitu. Ada perubahan gak karena kan tadi lo bilang di Sinow aja dari tahun 2009 kan. Perubahan apa dengan cara memasarkan album dan lagu di tahun 2025, which is itu berapa 16 tahun kemudian kan. Apa yang lo rasain sekarang? Banyak banget sih, soalnya gue kan dari dari CD ke digital kan. Jadi dari bener-bener perubahan dari fisik ke full digital. Dari fisik full, setengah fisik setengah digital sampai digital full. Sekarang kan. Jadi ya banyak banget perbedaan dan penyesuaiannya, ya belajar aja terus. Trial and error, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Makin melelahkan kah atau justru makin seru atau better days-nya dulu atau gimana? Kalau gue better dulu ya. Better dulu? Kalau gue, karena mungkin itu yang gue tahu. Sama juga kayak gitu. Kayak misalkan kita beli satu CD, itu kan komitmennya tuh udah lebih tinggi. Kita udah nabung, terus ngeluarin uang, terus kita punya fisik, kita dengerin, gak kita skip dan lain-lain. Itu kan pasti sense of belonging kita dengan si album dan si lagu-lagu itu kan pasti lebih tinggi ya daripada yang cuma satuan aja gitu. Ada koneksi yang istimewa gitu ya. Lo pergi ke toko musik, terus lo ngambil, lo bawa pulang, terus lo tiduran sambil buka liriknya, sambil dengerin gitu kali ya. Nah kadang-kadang ada lagu yang di kaset itu nggak dijadiin single di TV-TV itu pada zaman dulu. Nah jadi tapi kita nemu. Benar. Jadi kita tahu ada lagu itu. Benar. Padahal nggak kayak di B-side-nya gitu kan. Ada juga kalau misalkan artis-artis luar tuh suka bikin yang kayak Japan Edition, kayak lagu yang cuma keluar di negara apa, ada lagu yang cuma keluar di negara apa. Pakai bahasa Jepang? Ya, macam-macam. Kayak ada yang cuma ini ada di Europe, di CD-nya yang di Eropa ada lagu ini gitu. Oh berarti zaman dulu tuh tergantung ini juga ya? Ada kayak gitu. Geografi juga ya? Itu sangat seru sih. Cuman ya zaman sekarang serunya beda karena menurut gue zaman sekarang tuh dituntut untuk selalu kreatif dan agile gitu. Kayak ada apa ngerespon tren, ada apa kita harus terus ngeluarin sesuatu gitu. Soalnya kadang ya kalau misalnya gue ngomong sama musisi yang sekarang ya masih muda-muda nih. Kadang-kadang kalau menilai lagu tuh, ya bang ini lagu pasti rame nih. Karena gue yakin nih kalau dipotong ini di TikTok rame. Artinya menentukan lagu bagus apa enggak atau populer apa enggak tuh dari kalau dipotong rame. Itu kan a whole different game kan. Dibandingin dulu kan. Kalau strategi lu sendiri gimana menghadapi semua konten pendek dan cara promo yang baru ini? Kalau gue sih pas lagi nulis nggak pernah kepikiran kayak gitu ya. Cuma setelah itu kita ngobrol sama tim konten, tim marketing kayak gitu-gitu, keluar tuh ide-ide seperti itu. Oh ini lagunya kayaknya cocok nih buat kontennya yang traveling, atau enggak ini kontennya konten lagi naik KRL misal. Atau something itu keluar dengan sendirinya gitu. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue gak pernah mikirin itu di pas proses penulisan sih. Karena mau sejujur-jujurnya aja bikinnya kan. Masalah nanti dipotongnya gimana ya, lo marketing pikirin deh gitu ya. Tapi gue tahu sih, gue pernah ngobrol sama kayak produser-produser yang masih muda-muda tuh. Mereka bisa mikir di awal gitu kayak, oh sound ini adalah sound transisi fashion. Misalnya ciuk atau kuek something. Oh gitu, ada ya kuek gitu. Iya kayak apalah gitu. Tahu. Nah ini adalah sound transisi fashion. Jadinya gue masukin nih di tengah. Isi deh something di situ, nanti itu yang buat kita potong gitu. Ada juga yang kayak gitu. Wah ini banget ya, beda banget ya. Beda banget ya prosesnya sekarang ya. Tapi menurut gue gak ada yang salah, gak ada yang benar. Emang ya beda ajaran gitu aja. Untuk musiknya sendiri, lo gimana di album baru ini? Ada mindset sendiri kah untuk mengisi dengan suara-suara yang seperti apa gitu? Nah di album ini tuh gue kayak agak back to basic gitu. Jadi lebih strip down, lebih akustik. Terus kayak semuanya
hampir semuanya rekaman instrumen asli. Terus kayak buat ngembaliin core-nya lah. Makanya orang ya ini baru 1 hari sih rilisnya, tapi gue dapat komen-komen dari banyak orang tuh, oh ini rootsnya Raisa kayak gitu-gitu, ternyata nyampe gitu ke core fans gue. Jadi kayak oh ini Raisa banget, ini serasa dengerin Raisa yang awal-awal tapi lebih dewasa kayak gitu-gitu, itu keluar tuh gitu. Orang yang nge-tweet dia bilang pengen denger Raisa yang dulu, lo sempet lewat gak sih yang itu? Ada orang bilang pengen denger Raisa yang dulu lagi, apa kayak lo sempet nanggepin deh? Banyak sih yang kayak gitu pasti. Berarti orang yang nge-tweet itu denger ini dapat dong rasanya itu lagi dong. Mungkin. Seharusnya ya. Tapi gue tuh kalau di cerita nemu komen kayak gitu, gue tuh bingung banget ya. Karena sejujurnya gue tuh kalau nulis sesuatu, bikin sesuatu, gue tuh nggak pernah mikir kayak gitu loh, kayak ini adalah gue yang sekarang. Ini adalah gue yang dulu. Gue nggak tahu gue yang dulu, gue yang sekarang tuh kayak apa, karena kan gue yang hidup ya. Maksudnya kayak dia yang lebih ngerti kita gitu ya. Kayak lu inget gak sih lu 10 tahun yang lalu apa pikiran lo apa? Ini kan pasti nggak inget ya gitu. Jadi ya lo maju aja terus gitu, sehingga pas ada orang yang ngomong kayak, aduh kangen Raisa yang era ini era itu, gue kayak aduh gue nggak inget lagi gitu. Dan gue juga nggak pernah mikir kayak pokoknya gue sekarang kayak begini. Nggak juga mikir gitu loh. Makanya kalau pas sekarang orang ada yang komen kayak gitu, gue kayak oh aja gitu. Oh ya oke gitu. Itu observasi mereka gitu. Lagian juga keputusan di album 11 untuk Back to the Roots juga bukan karena ada yang komen kayak gitu kan. Memang lu pengen balik gitu kan. Karena gue ngerasa gue sekarang tuh nggak dari dulu sih, cuma gue tuh memang suka banget sama lirik. Jadi gue pengen banget di album ini tuh liriknya lebih bersinar dibandingin aransemennya atau apa gitu. Gue nggak terlalu pengen bereksperimen di aransemen dan sound gitu ya. Gue pengennya liriknya lebih nyampe gitu di orang. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube member gue nih. Gue tanya-tanya ya. Ya. Dari Notur Bae, Kak Raisa gimana perasaan kakak punya sepupu orang-orang waras? Astagfirullahaladzim. Mereka pernah kesini dan memang menyebalkan dua orang itu. Lucu banget tapi ya. Itu mereka tuh kenapa sih? Gue tuh lebih gini sih. Mereka kenapa sih? Dan gue pikir itu kan di kamera ya. Tapi sebelum gue syuting kan gue ketemu dulu tuh sama 2 orang itu. Di si Niki ya sama Mario. Mario di ruang meeting. Begitu masuk, sama ternyata. Sama. Gue tuh lebih mereka tuh kenapa sih? Gue tuh lebih gini sih. Kapan sih mereka mulai kayak gitu? Gue lebih ke arah itu sih. Dulunya gak gitu? Gak tahu, gue juga kayak emang mereka dari dulu kayak gini ya gitu. Apa udah ada bibit-bibit kewarasan ini dari dulu? Gue tuh kayak sampai what went wrong gitu. Nggak, tapi bener mereka sepupu asli. Sepupu asli. Ya ampun, beneran itu. Karena pasti banyak yang nggak itu kan. Podcast apa mereka? Podcastnya apa? Keluarga artis. Keluarga artis ya bener. Ada muka lo kan dipajang di situ kan? Bener banget. Mereka tuh sangat. Gimana mereka dulu tuh gimana sih? Eksploitasi banget dari. Mereka dulu gimana? Aslinya kalau Lebaran kumpul keluarga nggak begitu. Nggak tiba-tiba hari Rabu warna apa gitu, nggak gitu. Enggak sih kayaknya. Ya? Orang normal aja sih ya. Awalnya gue sangkanya gitu. Tapi makin kesini kok kayaknya makin kayak gitu ya. Aneh juga ya. Tapi lucu sih. Maksudnya kayak apa ya. Yang kayak gue bilang di podcast mereka kemarin adalah gue bangga mereka bisa menjadikan kekurangan mereka itu kelebihan. Iya kan? Gimana sesuatu kekurangan yang udah jelas-jelas seperti itu. Iya. Jadi duit bagi mereka, hebat kan? Tapi emang aneh sih. Hebat. Tapi lu juga ketularan di podcast itu. Tiba-tiba pakai baju ada muka mereka. Iya kan? Mereka bangga lagi. Wow. Iya. Itulah rasa sayang gue terhadap mereka tuh keluar di situ. Ya. Manggilnya apa sih? Ade berarti? Kan ada sepupu. Kalau Niki gue manggilnya adik. Kalau Mario manggilnya Iyo. Karena lebih muda Niki daripada Mario. Iya. Niki iya. Pernah ke mall sama Niki? Pernah. Ya dulu pas kecil. Karena kan konten-konten dia di mall. Itu kayak orang gak pernah hidup menurut gue. Bener.
Dia ke mall. Ini namanya eskalator. Saya akan naik eskalator. Ini apa sih? Ini orang kenapa sih gitu? Tapi kenapa ditonton ya? Iya bener sih, bener. Gue Bener kayak lagi. udah suka bikin album, bikin ini gitu. Ayo konten yang ditonton gitu. Gitu. Apa gue gitu aja ya? Gimana? Kalau gue bikin kontennya gitu aja gitu. Tapi mereka rame tahu sekarang. Iya asli. Iya. Oke, berarti itu pendapatnya. Berarti banyak ya. orang yang relate ya sama kayak gitu-gitu ya. Ini nanya nih dia kan, makanya gimana perasaan kakak punya sepupu orang-orang waras? Perasaannya campur aduk sih. Campur aduk ya. Kalian ada grup WA keluarga gak sih? Ada. Yang ada merekanya? Ada. Oh ada. Grup cucu-cucu gitu. Grup cucu-cucu? Maksudnya kayak cucunya nenek, cucunya mam. Iya. Semua jadi sepupu. Cucu Grup ngumpul sepupu. di situ. Berarti adminnya nenek. Mimin nenek. Dia ngumpulin. Iya. Dia suka ngasih stiker. Bener. Ada. Ada nenek di situ? Enggak ada nenek. Oh, nggak Cuma ada. saya tuh grup grup persepupuan ya ada. Oke. Nah ini demi masa depan konten Indonesia ya. Sepupu yang lain ada yang mau bikin konten juga nggak yang kayak mereka? Nggak kan? Gak tahu ya gue. Masih aman Semoga itu sebenarnya. nggak nular sih. Semoga konten kayak gitu nggak nular. Lo pertama kali nemu, inget nggak? Pertama kali nemu kayak, wah keluarga artis lagi, wah gue dibawa-bawa lagi. Kita tuh waktu itu sempat bikin konten sama Niki sama Iyo di rumah sebelum ada podcast keluarga artis itu kan. Nah terus dia tuh cerita ada WA grup keluarga artis. Terus ada artis Iya. Siswa Niki bener. Iya, nah terus gue ya udah, maksudnya kayak gue nggak nyangka Niki bakal cerita. dieksploitasi kayak gini. Gue tuh victim. Tapi seru ya punya sepupu kayak gitu ya. Seru. Oke. Kayak ada yang nanya lagi nih, CDNIM7 titip pertanyaan. Yes. Kesalahan dan penyesalan terbesar dalam perfect life-nya Raisa. Waduh, berat banget. Perfect life-nya Penyesalan Raisa. Apa? Penyesalan dan Kalaupun ada kesalahan. nggak akan gue bilangin juga di sini. Apa ya, nggak ada lah yang namanya perfect life. Apa ya, gue nggak kepikiran sih kalau ditanya kayak gitu. Kalau kesalahan dalam bermusik lah katakan yang akhirnya belajar bahwa kayaknya aturan nggak kayak gini deh gitu. Yang bikin karir lo malah jadi lebih baik karena lo belajar dari itu, ada nggak? Apa ya? Dari sisi teknis pas nyanyi Sebenarnya lah apalah. Sebenarnya banyak trial and error aja sih gitu. Banyak ada nih lagu-lagu yang gue pikir kayak, wah gue percaya banget nih sama lagu ini, tapi ternyata marketing kita kurang pas, terus kita nggak bisa menyampaikan maksud lagunya dengan pas, sehingga akhirnya lagunya nggak nyampe ke banyak orang. Terus gue harus ngeluarin single lagi, akhirnya lagu itu mati, kayak gitu-gitu. Banyak sih trial and errornya. Apa yang menyebabkan lagu yang udah di FND kan rame, maksudnya orang suka, lunya suka, feeling kuat, tapi di market nggak direspon, berarti apa yang salah tuh? Banyak sih kayak dari konten. Soalnya kan gue kan memang bukan orang yang naturally pinter ngonten, banyak ngonten dan naturally ngonten. Jadi ya itu zaman sekarang ngaruh banget kan, karena lo harus sediain konten terus buat orang gitu. Jadi mungkin salah satu faktor terbesarnya adalah kekurangan gue dalam mengonten, memberikan konten kepada orang. Kekurangan dalam memberikan konten terhadap orang. Oke. Dan juga ya mungkin faktor luck juga ada, atau mungkin pada saat kita ngeluarin lagu itu ada lagu yang lebih besar, atau ada lagu yang tiba-tiba bernafaskan sama tapi ada di film apa, sehingga banyak faktor gitu. Cuman ya gitu, nggak bisa terlalu lama-lama menangisi itu, dan move on aja ya. Ya agak sayang tapi ya udah gitu ya. Sayang karena sebenarnya setiap lagu itu kan gue baper ya sama lagu itu gitu. Karena gue nulis lagu itu karena sampai rilis menjadi single atau fokus track itu kan kayak itu a piece of my heart di situ. Jadi untuk move on-nya tuh juga ya gue harus kayak ikhlas gitu, kayak melepaskan ini, udah ya gitu. Itu perjalanan lo, gue move on ke perjalanan berikutnya dengan lagu lain gitu. Berarti apakah ada pelajaran buat yang album baru ini harus banyak konten?
Banyak harus banyak Sekarang? konten, iya benar. Ini timnya Makanya langsung. tim konten. Timnya langsung. Udah ada tim konten. Ada tim Oh ini konten. 3 orang ini. Apa salah Jadi satu tuh? satu. Satu. Nggak, jadi gue kan bilang gue tuh nggak bisa ngonten. Jadi Oke. mendingan lu ngontenin gue. Serius? Boleh gitu. Jadi Jadi lu dia ngontenin ikut gue terus? boleh. Jadi fokus untuk ngontenin. Dia datang nggak tiba-tiba? Mbak Raisa ini sekarang lagi begini Mbak. Iya. Oh iya. Datang. Terus lo Terus gue kan nggak mau. Nah, terus dia punya trik dan intrik sendiri supaya mau. supaya dia jahit-jahit supaya tuh jadi satu lagu gue Velocity. Padahal gue nggak Velocity. Gimana? Nanti gue tunjukin ya. Lo pakai AI ya tangannya jadi gini. Yang tiba-tiba Iya. Oh dia bisa ngetrik kayak gitu. dia banyak muslihatnya, hebat nih. Pasti kecilnya kayak anak lo tadi. Iya sih. kayaknya. Banyak muslihat. Oh gitu. Berarti ini ya untuk bisa ngonten di zaman yang penuh konten sekarang, nyari komprominya juga agak susah ya ternyata ya. Kalau buat gue susah sih. Karena mungkin dulu tuh ya kayak gue, misal gue adalah penyanyi atau musisi yang bisa bikin konten. Nah tapi sekarang lebih banyak kan emang konten creator yang bisa bermusik gitu. Oke. Jadi otomatis konten-konten yang ditelurkan tuh juga beda gitu loh kualitasnya gitu. Kualitas konten gue kalau dari gue sendiri kurang. Makanya gue butuh banyak orang. Apa yang cocok buat lo? Jenis konten apa yang dia datang terus matching nih? Kalau ini mah gue mau nih gitu dan gue seneng nih gitu. Seneng. Bahkan emang gak seneng dia mau. Gue sih seneng. Bisa yang gue seneng konten kalau gitu. gue nggak harus ngapa-ngapain, terus tiba-tiba jadi konten dia kayak nge-candid atau apa, atau kayak tiba-tiba nemuin kerecehan-kerecehan gue bareng anak band dan lain-lain. Nah itu gue seneng. Itu Oke. tier 1 di gue tuh adalah gue nggak harus ngapa-ngapain, kontennya jadi. Oke, Itu berarti tier 1. siapa namanya? Tisha. Berarti Tisha, kamu ngerekam full seharian? Mencari momen itu? Kamu di kolong tempat tidur dia? Iya. Dia sekarang tinggal di rumah gue. Berarti Sekarang gimana? dia ngekos di rumah gue. Bener? Enggak. Oh kaget gue. Next. Berarti kamu selalu ada tiap hari? Tapi berarti Setiap ini keluar. ya, gue sekarang kan kita juga sempat ganti-ganti kan kontennya. Berarti yang paling penting itu adalah kerecehan kita tuh harus nyambung ya. Berarti lo tuh Kerecehan harus kalian berdua? Iya. Oke. Jadi dia bisa nangkap nuans dari receh gue dan mengupload itu. Oke. Tapi dia bisa banget kayak kak ini dulu kak, coba keluar dulu ntar masuk lagi. Terus yang lain kayak maksudnya? "Ih, berani-beraninya loh. Keluar dulu masuk lagi disuruh keluar ruangan? Demi konten. Oh. Jadi kayak kak lakuin ini kak demi konten kak, ayo demi konten gitu. Ayo kak viral loh kak, viral loh. Gitu. Bisa loh dia kayak gitu, berani Nanti dia. bujukannya viral. Viral loh kak, viral. Enggak, gue gak mau viral gue bilang. Enggak mau. Enggak, tapi artinya dia berdedikasi. Dedikasi luar biasa. Hebat. Hebat. Jadi buat teman-teman yang lihat TikTok gue dan bertanya Mimin itu siapa tuh dia? Oh ini. Tapi it's actually good idea tau. Maksudnya lu memang secara default emang gak biasa ngonten. Dan mungkin gak terlalu nyaman ngeluarin kamera kayak hai ikuti aku ya gitu. Mungkin lu gak nyaman Iya. Bukan lu banget kali ya. Hai ikuti aku ya kayak bukan lu banget gitu. Nah jembatannya memang dia Tisha sebagai Mimin ini. Bener ya kan Min? Itu good idea loh. Oh, gue cari juga ya orang kayak gitu. Itu. Karena gue juga mikir nih. Bener juga ya. Kalau misal gue jadi content creator yang beneran gitu. Kayak semua gue kontenin. Orang yang core-nya Raisa juga pasti kayak kok Raisa jadi gini sih? Iya gak sih? Ya kayak bukan Raisa nih gitu. Iya kok gue sukanya dia yang tetap aja ada juga yang kayak gitu pasti. Gue sukanya dia yang dulu yang gak terlalu banyak oversharing. Sekarang nenek ada juga kan pasti yang kayak gitu. Jadi kita harus nemu tengah-tengahnya lah. Ngasih orang yang mereka pengen. Tapi juga tetap core-nya gue tuh gak boleh berubah. Okay. Konten apa yang Tisha upload dan lo ngerasa kayak keren lo Tisha? Ada gak? Ada gak video yang mana tuh? Yang lo gak sadar itu kan berarti kan? Tish kamu bayar berapa nih ke podcast ini? Hebat loh kamu bisa ngiklan di sini tuh. Apa ada jokes yang nggak nyangka keluar dan akhirnya dia capture dia upload? Ada yang kayak gitu atau? Apa ya? Ya apa sama Bernadia? Yang sama Nadia, statue sama Nadia. Terus yang kayak kita makan sate yang sate yang kecil-kecil itu. Ya kayak gitu-gitulah, kayak momen-momen backstage yang
orang tuh nggak pernah hadir gitu, Itu menarik kita tuh. hadirkan. Itu kayak ini bukan behind the scene lagi, udah behind the life nih. Ya, lu kayak bikin behind the scene, Iya. tapi hidup lu. Benar, kayak misalkan selesai Benar, manggung, bagus, terus bagus. kita nyate di mana kayak gitu. Bagus. Udah berapa lama si Tisha? Baru berarti. Apa sih kamu? Oh dari Mahir ya, dari November. Itu keputusan kalian rame-rame berarti manajemen, label dan lain-lain. Sebenarnya nih? kita udah berapa lama ya ada konten? Udah lumayan sih, cuma emang kan butuh banyak penyesuaian gitu. Oke. Untuk album yang baru ini, udah ada konten plan-nya juga kah? Dalam rangka mempromosikannya di tempat lo misalnya? Iya nih kemarin minggu lalu sebelum gue keluar album, Kak mulai saat ini kita harus posting konten 3 kali ya sehari. Oke. Hubungannya Baik. sama album tapi? Hubungannya sama album atau enggak ya pokoknya mendekati album lah gitu. Oh, supaya keterlihatannya naik terus, Iya, baru dibom pakai album. Iya betul. Keren. Gitulah. Terus kalau misalkan kita lagi rekaman juga kan pasti banyak banyak jokes internal yang terlontar gitu ya. Nah itu di capture juga, dinaikin, orang-orang suka. Berarti Tisha pas lagi rekaman full dia ada di dalam? Di studio Di ya. studio? Pernah gak Tisha lagi ngeram? Boleh aku yang nyanyi gak gitu? Pernah? Apa? Dari mulai songcamp, dari mulai nulis juga dia udah ada. Kamu di situ Tisha? Makanya pas Gokil, keren ya. pas kemarin launching kamu ngerasa kayak album kamu juga kan ya launching. Nggak, dia nangis. Dia di rumah. Nangis juga. Di rumah sebelum tidur. Bisa nih produser gue nih. Gini mah bisa gue jadi produser. Bisa gue ngedit jadi gitu produser. doang. Wah gila lu Tisha lu bener-bener. Tapi sebelumnya ngerti musik? Asik. Sebelumnya? Oh enggak? Baru. Hebat dia hebat. Jangan resign ya. Jangan resign jadi produser ya. Oke. Terus Arya Suta nanya nih. Hal apa yang membuat kakak merasa bahagia dan konsisten dalam bernyanyi hingga menjadi seperti sekarang? Itu penting tuh. Penting. Iya kan? Untuk happy terus ngelakuin kerjaan kita kan. Betul. Gimana tuh ya? Biar happy terus. Gak mungkin sih happy Nggak mungkin terus. ya? Tapi ketika memang apa ya? Happy terus nggak mungkin. Tapi ketika happy-nya lebih besar daripada nggak happy-nya, ya itu emang harus dipertahanin gitu. Karena kadang-kadang kan kontrasnya itu kayak kita butuh unhappiness itu. Jadi pas kita happy lagi tuh lebih berbunga-bunga lagi. Oke. Kita kontrasnya itu butuh gitu. Tapi kenapa gue masih suka sampai sekarang ya sebenarnya karena gue masih bisa bikin album, nulis, kayak gitu sih. Karena itu yang gue paling suka diantara kayak perform, ada macam-macam segala macam, bikin konser ada. Tapi yang paling gue suka tuh nulis dan rekaman. Karena apa? Karena lebih fulfilling, lo mencurahkan. Karena magic yang tadi itu, yang dari nol jadi tiba-tiba ada, itu menurut gue kayak magic. Iya. Kemarin sempat ada datang sini ada streamer gitu, terus dia bilang dia sangat all in kepada apa yang dia lakukan karena dia masih merasa lapar, dia bilang. Iya. Makanya dia menjaga supaya dia masih tetap ngerasain lapar itu tiap hari. Bahkan uang makannya dia masih jatahin walaupun duitnya banyak, dia bilang gitu. Sebenarnya kan kenapa gitu? Karena orang kalau misalnya udah merasa cukup, dorongan kreatifnya jadi berkurang. Lu ngerasain itu gak dari album pertama di mana mungkin lo harus ngebuktiin diri lo bisa. Sampai sekarang kan as if semua udah settle dan enak gitu ya. Ada perbedaan gak di dorongannya? Ada sih momen-momen yang gue curhat ke Boim yang kayak aduh gue lagi flat aja deh gitu, kayak semuanya kayak serba hanya rutinitas, terus nggak ngapain ya, kok nggak seru ya gitu, mau ngapain lagi. Makanya gue langsung dimasukin ke studio karena dia tahu yang bikin gue happy tuh ada di studio gitu. Oke. Gue suka the creation process tuh, gue suka itu more than anything yang ada di dalam pekerjaan ini gitu. Kenapa nggak itu dilakukan secara rutin? Artinya oke lah album keluar nih, tapi lo tetap kayak misalnya 2 bulan lagi ya udah lo kreatif proses lagi aja, nggak tahu mau diapain. Itu lagi kita lakukan sih, kayak kemarin minggu lalu juga album belum keluar tapi gue udah masuk studio lagi, udah nulis lagi gitu. Tapi ya terkadang kan
ya lupa aja ya dengan segala macam kehebohan dan kesibukan, jadi nggak diprioritaskan gitu. Tapi ketika ketika udah tahu nih, oh ya ternyata drive gue tuh adanya di situ, ya itu bakalan kita kejar terus gitu. Nah, Raisa di ruangan ini ada satu orang yang tidak seharusnya ada. Karena semua orang punya pekerjaannya sendiri-sendiri. Kita punya videografer, ada Tisha lagi ngerekamin, ada teman-teman dari label, dari manajemen lo. Satu orang tidak seharusnya ada di sini. Gue lagi syuting sama istri gue, sama Anissa. Terus begitu udah selesai syuting, editornya Anissa, videografernya datang nyamperin gue. Abang, aku boleh masuk ke ruangan gak pas ada Raisa nanti gitu. Aku pengen ada di situ. Ini dia orangnya. Namanya Faris. Hai Faris. Dia masih di jam kerja. Oh gitu. Jadi udah nggak? Udah nggak ada syuting. Okay. Mukanya sampai merah pas minta izin ke gue. Oh. Terus gue bilang ya nanya bos lo dong, which is istri gue kan. Akhirnya nanya si Anissa dibolehin. Ini udah ada Raisa. Lo nanya deh sini. Oh iya nih, pertanyaan langsung. Sini. Nanya apa aja. Kan gue langsung melihat ke sini nih. Ini semua ini gue kenal. Yang ini satu megang kamera. Iya. Satu enak banget deh gini doang nih. Beli tiket Mas. VIP Mas. Temu Raisa tuh pertama-tama. Iya bang. Kenapa lu sampai minta? Gue kan bintang tamu ada banyak banget. Iya bang. Kenapa pas Raisa datang lo minta datang? Minta ada di duduk di situ. Enggak jadi. Apa namanya jadi? Sampai nggak bisa. Iya. Deg-degan mengaku bang. Iya. Jadi apa namanya? Kan aku tuh emang punya mimpi mau jadi penyanyi. Terus memang kakak itu tuh pas bikin Juni aku tuh masuk itu loh kayak wishlist aku gitu, top list aku. Untuk bisa masuk label Juni sebenarnya. Syok. Jangan ke aku ke itu. Iya. Halo Kak Boim. Sudah langsung nih. Halo Kak Boim. Enggak, terus. Mungkin sama kayak kemarin ketemu Lale Manino. Iya. Jadi juga datang dia. Iya, jadi apa namanya? Aku bermimpi bisa nggak ya kalau masuk Juni gimana caranya gitu sebenarnya itu doang. Ada pertanyaan buat Raisa sebagai seorang penyanyi, sebagai songwriter. Lo kan dia juga penyanyi dan songwriter juga. Dia bikin lagu juga bagus lagunya. Nice. Dan emang suaranya juga bagus. Wow, show. Oke, abis ini kita dengerin bareng-bareng. Ini dia. Pertanyaan buat Raisa. Iya mungkin itu sih Kak, gimana cara sustain bikin lagu sih sebenarnya tanpa harus ada drama dulu. Oh wow, baru gue mau bilang bikin drama. Ya, salah ya. Iya, bisa gak sih? Bisa. Itu gimana caranya ya? Yes, itu aja pertanyaannya. Thank you Faris, ya ampun gemai. Tapi bener dia megang dada loh dia sekarang di situ. Ya Allah gemas. Dia memang suka nyanyi. Kalau di rumah tuh gue kan suka jam 11 malam, jam 12 malam ini kan makan di bawah. Tiba-tiba deh. Merinding gitu. Ternyata lagi di WC dia nyanyi. Ya Allah. Sama dong, gue juga suka. Iya, tiba-tiba lagi di rumah. Lengser wengi. Bukan kuntilanak. Gimana? Pertanyaan dari Faris tadi, gimana caranya bisa membuat lagu tanpa ada drama dulu dalam hidup? Oh, dapetin inspirasinya gimana? Kalau menurut aku tuh rasa penasaran. Wih, gimana? Curiosity. Aku tuh sangat curious sama human experience, sama cara orang berpola pikir, kenapa dia bisa mikir kayak gitu, kenapa trauma dia apa, terus dia jadi kayak gimana. Jadi aku tuh selalu penasaran sama apa yang membentuk seorang manusia tuh jadi kayak gitu. Oke. Jadi the complexity of human emotion gitu. Dan ketika kita curious, kita kan pasti kayak pengen ngegali terus gitu. Jadi pada akhirnya tuh dari satu cerita atau dari satu kejadian, kita tuh bisa ngebelah itu jadi 10 sub-subjek gitu loh. Kayak misal kita patah hati doang. Tapi patah hati karena apa? Oh karena dia ini, karena dia ini, udah bisa macam-macam lagi gitu. Terus lo ketahuan dia kayak gini tuh karena apa? Oh karena gue ngelihat dia ini, karena dia pernah ngomong ini kan. Itu udah macam-macam lagi. Jadi kayak apa ya? Karena kita curious terus, kita bisa membelah-belah satu kejadian tuh jadi macam-macam sudut pandang gitu. Dan kita bisa menempatkan diri kita di sudut pandang macam-macam orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Itu menurutku salah satu cara untuk bisa nge-create sesuatu dari
kejadian yang sebenarnya cuma secuil doang gitu. Oke. Berarti lu ada satu sesi khusus untuk mendengar cerita orang kah? Atau ada orang yang lo lihat kayak ini dia lagi ada masalah nih, malah lo genuinely tertarik buat masalahnya apa sehingga lo bisa punya sudut pandang yang menarik buat dijadikan karya atau gimana tuh? Nggak juga kalau misalnya teman gue cerita terus gue kayak terus nggak gitu lagu nih gitu. Nggak gitu juga. Tapi lebih gimana tuh? Ya gue pasti dengerin dan dengan natural aja ya, gue curious aja gitu kayak tentang kenapa dia kayak gitu ya. Karena menurut gue ya ini sejatinya orang tuh nggak ada yang jahat ataupun yang kayak gue sengaja nih pengen matahin hati lo gitu tuh. Kayak menurut gue enggak deh. Jadi kenapa dia bisa kayak gitu? Itu tuh gue penasaran banget gitu. Nah kadang-kadang skenario orang yang mematahkan hati kita bisa juga gue tulis. Jadi gue tulis gak cuma dari sudut pandang gue doang, tapi dari sudut pandang dia gitu. Sehingga itu udah jadi tuh 2 sudut pandang. Terus ya macam-macam gitu. Pokoknya selama lo curious lo kan selalu bisa nge-create sesuatu dari hal-hal yang kecil gitu. Tanpa create actual drama ya gitu. Karena kita udah melihat cerita orang dulu dan bisa lihat dari sudut pandang beraneka ragam tadi kan. Jadi menurut gue untuk penulis tuh lo harus jadi empath. Harus empati, harus bisa ngelihat dari sudut pandang macam-macam, harus curious, terus harus bisa in tune sama emosi kita sendiri. Sama ada gak interaksi-interaksi dengan orang asing yang justru jadi inspirasi buat lo gitu? Ada banget. Ada banyak ya pasti ya? Ada banyak. Kadang-kadang gue bikin ceritanya nih cerita orang atau enggak cerita dari film atau cerita dari buku yang gue terinspirasi, tapi emosinya minjem emosi yang pernah gue rasain gitu. Jadi kayak emosi penghayatannya dari gue, tapi ceritanya mungkin bukan cerita yang kejadian di gue gitu. Tapi gue ngebayangin ketika gue ada di posisi itu gimana ya rasa gue gitu. Kadang gue juga, tadi kan kamu bilang tanpa create drama. Kadang aku nih sampai sekarang pun gue bisa aja nulis lagu tentang kejadian di gue 10 tahun lalu misal. Itu gue masih bisa tuh nulisnya. Karena gue masih store emosinya tuh masih ada kan. Masih bisa gitu. Lo membuat jurnal khusus gak untuk apa yang diingat atau kejadian sehari-hari gitu? Enggak sih. Sama sekali takut enggak? Ketahuan. Berarti disimpan banget tuh di kepala tuh? Ada sih. Makanya mungkin kalau misalkan seniman gitu ya kayak orang-orang bilangnya sensitif atau apa gitu ya. Karena menurut gue ya memang kita harus taruh emosi kita agak di permukaan sih supaya gampang diakses gitu. Jadi gak yang ditekan ke dalam gitu tapi ditaruh di permukaan gitu. Makanya gue tuh gampang nangis, gampang apa gitu. Karena gue lumayan naruh emosi gue agak di permukaan gitu. Tau gak yang seru juga adalah gabung di forum. Bisa. Jadi ada forum di mana orang cerita masalah cinta. Waduh. Gawat. Ada forum orang cerita soal jadi ada satu forum yang ngebahas soal gue baru turn 40 years old, baru 40 tahun dan ini yang gue gelisahkan. Terus dia ceritain bapak gue sekarang kayak gini apa segalanya terus banyak. Terus itu tuh bener-bener kayak ngebuka mata bahwa oh ya hidup orang tuh banyak dengan beraneka ragam emosi. Dan mungkin ada yang nyampe ke gue emosi itu sehingga bisa gue jadiin sesuatu gitu. Gitu kan maksudnya kan? Benar. Itu tuh forum gila sih. Sonder. Jadi kayak semua orang tuh punya hidup yang sekompleks hidup kita gitu tapi kayak nggak saling bersinggungan gitu. Dan kadang kita lupa kita punya emosi itu. Begitu orang cerita atau begitu kita lihat cerita orang tervalidasi. Iya lagi gue ngalamin lagi dulu gitu. Kadang-kadang ada juga yang kayak ini orang ini ngerasa gue kira gue doang gitu. Ternyata gue gak gila ya. Ternyata orang itu gila juga. Ternyata dua-duanya gila. Kalau dua-duanya dong. Kalau sebaliknya pernah ada lagu yang lo gak expect orang relate karena itu terlalu personal. Tapi ternyata semua orang kayak aku juga ngalamin kak gitu. Itu pernah juga tuh. Ada gak ya? Atau mungkin. Kayaknya enggak sih. Kayak gue ngerasa gue cukup basic. Basic B. Tapi maksudnya gue ngerasa orang tuh patah hati ya gitu-gitu aja. Ya gimana gue bisa relate sama Beyonce. Iya. Di hidup dia kayak apa, hidup gue kayak apa. Tapi gue bisa relate tuh ya berarti orang kan human emotion tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan. Jadi selama lo bisa jujur, bisa nulis segamblang mungkin, orang tuh pasti relate gitu. Cuma lagi relate apa lagi gak relate, ya itu tergantung gitu. Oke, nah untuk albumnya kenapa namanya Ambivert? Kenapa namanya Ambivert? Karena gue rasa itu gue selalu self-proclaimed introvert sebenarnya.
Cuman dengan pekerjaan gue ini kayaknya gue perlahan-lahan harus belajar ekstrovert kan. Sehingga menjadikan gue seorang ambivert gitu. Tapi masih capek kalau ketemu banyak orang. Capek pasti. Pasti. Cuma butuh mau-mau recovery gitu. Cuma kan bisa juga jadi ekstrovert kalau harus. Kemarin tuh gue diundang adalah acara sebuah platform. Diundang buat tampil jam 5 sama panitianya, sama krunya. Pas gue datang di sana, ternyata di rundown ada sesi dinner untuk networking dan mingle-mingle. Oh, wow. Ya kan? Tentu saya tidak mingle-mingle kan. Nah begitu nyampe, kayaknya orangnya tahu. Kalau gue tuh emang di rumah aja anaknya. Jadi begitu nyampe, padahal itu isinya kreator, banyak banget kreator, teman-teman juga sih sebenarnya. Pas datang dia bilang, Bang Radit nanti naik jam 5 ya? Iya. Nanti kita ada dinner abis itu. Oh iya udah tahu gitu. Mau dinernya saya keluarin dari jam 4 gak? Biar nanti langsung pulang. Mau. Sungguh pengertian. Jadi gue dinner jam 4 sore kemarin. Demi gak ketemu banyak orang. Tapi kalau gue emang capek sih. Kalau lu perfect weekend lu apa sebenarnya? Di rumah baca buku kah? Atau hanya sama keluarga kah? Berat. Picture perfect weekend dalam satu postcard gitu. Gambarnya apa tuh? Macem-macem sih, macem-macem di dalam fase kehidupan gue yang mana. Cuma sebenarnya di rumah aja, terus habis gitu masak, terus rumah tuh lagi beres, banyak bunga. Itu tuh udah nyaman perfect sih ya? buat gue. Kayak atau terus anak gue tidur cepet, gue bisa nonton sebelum tidur. Iya kan? Iya. Kalau gue isinya anak gue 2 lagi main Lego, terus gue di kasur mereka gue gini gitu. Iya. Itu Yaudah perfect weekend tuh. Itu enak. Terakhir, ini udah ada di mana-mana, udah ada di semua DSP, jadi orang bisa dengerin. Yes. Udah rilis albumnya dari kemarin 1 hari yang lalu ya. Baru kemarin. Apa harapannya begitu orang dengerin dari track 1 sampai 11 selesai, perasaan apa yang Raisa pengen mereka dapet? Udah selesai nih ngurut lagi tuh 1 sampai 11 tuh. Gak di skip ya? Gak di skip. Habis itu dia. Makasih banget udah gak di skip. Apa ya? Minimal ada 2 lagu lah yang bisa mewakilkan perasaan dia. Dan aku pengen lagu itu bisa mentransport dia ke sesuatu momen atau suatu masa di hidup dia yang emang sangat terwakilkan gitu. Dan apa ya, aku berharap sih karena karya ini benar-benar dibuat dari hati ya, bisa didengerinnya pakai hati juga. Iya. Itu sih, harapanku benar-benar album ini tuh, aduh suka banget lagi. Oke. Ada showcase kah next atau apa? Ada showcase bulan depan tanggal 23 Juli di GBB. Seru tuh. Yes, jadi seru banget. Itu kita juga lagi create sesuatu yang spesial banget, yang yang belum pernah aku bikin sebelumnya. Jadi semoga yang datang nanti bakalan dapat suguhan yang menarik. Tiket udah dijual? Belum ya. Belum. Bentar lagi. Tanggal berapa dijualnya? Bentar lagi ya. Semua langsung keboin. Tapi pantengin aja IG-nya Raisa nanti ya. Thank you, terima kasih udah mampir. Good luck buat albumnya. Terima kasih semua yang udah nonton. Thank you.